Bab 278. Blackie yang sial. Setengah menit sebelum paman polisi masuk, Blackie sedang terlihat bingung setelah menyelesaikan sesuatu. Aku siapa? Aku di mana? Apakah aku teleport? 3 pertanyaan yang sering muncul di dalam novel. Dia benar-benar bingung. Lalu saat ini dia merasakan ada gerakan di bawah tubuhnya. Blackie menunduk, dan seketika dia terkejut. Saat ini seorang wanita sedang bersandar di atas tubuhnya. Dia sedang melakukan sesuatu, lalu terkadang dia mengangkat kepalanya untuk meliriknya. Kemudian wanita itu juga tersenyum kepadanya. Seketika Blackie terkejut. Apa yang terjadi? Kamu, apa yang kamu lakukan? Cepat menjauh dariku, aku merasa jijik. Blackie berteriak. Wanita itu sebenarnya masih sedang dengan ramah melakukan pembersihan, namun ketika mendengar ucapan Blackie, ekspresinya langsung menjadi muram, lalu dia mengumpat, jijik. Sekarang kamu merasa jijik. Ketika masuk kenapa kamu tidak merasa jijik? Justru aku yang merasa jijik padamu sekarang, cuy. Dia tidak pernah melihat tamu yang begitu tidak tahu diri. Ketika nafsu dia terlihat seperti babi, akan menerima semuanya. Namun setelah selesai, dia justru mengatakan jijik, benar-benar tidak bermoral. Wanita itu juga bukan orang yang sabar. Di saat itu dia berdeham dengan panjang, kemudian mengeluarkan ludah yang kental. Ludah itu mendarat di wajah Blackie, dan dia mengumpat, kamu merasa jijik bukan? Sekarang aku akan mengembalikannya kepadamu, itu baru jijik. Ludah kental itu datang dengan tiba-tiba, dan Blackie sangat terkejut. Seketika ekspresinya terlihat sangat muram. Di saat ini, suara hantaman terdengar, beberapa polisi masuk, lalu berteriak, penggeledahan. Kami mendapatkan laporan dari penduduk, kalian sedang melakukan tindakan prostitusi, sekarang semuanya jongkok. Setelah polisi masuk, mereka segera memotret untuk mendapatkan bukti, lalu mereka segera mengendalikan kondisi di sana. Polisi, ini salah paham, semua ini tidak seperti yang kalian bayangkan. Blackie tercengang, kemudian dia baru menyadari keseriusan dari masalah ini, jadi dia segera memberikan penjelasan. Salah paham, cepat letakkan kedua di atas kepala, lalu pergi ke sudut ruangan. Seorang polisi berteriak. Memang, di sini tidak ada salah paham sama sekali. Orang ini adalah pelanggan. Aku bisa membuktikannya. Semua bukti ada di bawah kasur. Wanita itu berkata untuk balas dendam. Blackie ingin langsung menamparnya, namun dia tahu sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Jadi dia segera memberikan penjelasan dengan panik. Polisi, kalian harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak. Oh iya, aku ini seorang wartawan. Aku memiliki sertifikat kerja. Blackie sendiri juga tidak dapat memberikan penjelasan, karena dia sendiri juga tidak tahu apa yang terjadi. Jadi dia hanya dapat merubah rencananya dengan menunjukkan sertifikat kerjanya. Polisi menerimanya, lalu mengerutkan alisnya. Wartawan. Wartawan apa? Wartawan dunia hiburan. Wajah polisi menjadi muram, lalu berteriak, kamu wartawan tapi tidak pergi mencari berita, dan justru datang ke sini. Kamu sedang menipu siapa? Lebih baik sekarang kamu jongkok dan jangan bergerak, jika bergerak aku tidak akan sungkan lagi. Blackie ingin menangis. Siapa yang bisa memberitahu, sebenarnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka berdua dibawa pergi untuk dihukum. Mereka ditahan dan juga didenda. Akhirnya ketika keluar, Blackie masih tidak mengerti apa yang terjadi. Ketika dia ditahan, dia masih ingin mencari cara untuk memberikan penjelasan. Namun pada akhirnya dia hanya merasa semakin bingung. Jadi dia hanya dapat mengakuinya saja. Jika tidak polisi hanya dapat menganggap dia tidak bersiap baik. Pada akhirnya, Blackie menggunakan koneksinya untuk dilepaskan setelah mengumpulkan denda. Dengan cepat atasannya menelepon,
lalu memarahinya, "Bajingan, aku memerintahkan kamu mengamati seseorang, namun ternyata kamu pergi ke tempat seperti itu. Apakah kamu tidak merasa jijik? Apakah kamu tidak ingin bekerja lagi?" Blackie dengan sedih berkata, "Tuan, semua ini benar-benar tidak seperti yang kamu bayangkan." Jika tidak seperti yang aku bayangkan, maka seperti apa? Bukankah kamu harus menjelaskannya padaku?" Blackie berkata, "Aku ingat saat itu aku sedang mengikuti pemuda itu. Ketika melihat dia masuk ke dalam rumah, aku ingin mendekat untuk mengambil foto yang lebih jelas, namun akhirnya aku ditarik olehnya ke dalam sana, dan selanjutnya aku tidak tahu apa yang terjadi. Setelah aku kembali sadar, ternyata sudah." Dia sendiri juga merasa bingung dengan hal ini. Ketika tertangkap, Blackie masih memiliki sedikit akal sehat. Dia merasa Louis Liu telah memberikannya obat aneh, dan membuatnya melakukan hal itu tanpa kesadarannya. Jadi ketika tiba di kantor polisi, dia mengatakan dirinya telah dicelakai. Jika tidak percaya, dia bersedia diperiksa, karena pasti ada kandungan obat di dalam darahnya. Namun wanita itu justru berkata, saat itu dia dalam keadaan sadar, dan tidak berhenti memberikan permintaan padanya. Saat itu Blackie langsung mengumpatnya. Namun setelah wanita itu mengeluarkan bukti, Blackie langsung dipukuli hingga wajahnya bengkak. Video itu merupakan video yang diambil dengan ponselnya. Wanita itu berkata, dia yang meminta aku merekam video ini. Dia mengatakan ingin menyimpannya untuk menikmatnya sendiri setelah pulang. Awalnya aku tidak bersedia, namun dia memberikan aku 2.000 yuan, jadi aku pasti harus menerimanya karena uang itu cukup besar. Omong kosong, kamu yang seperti ini pantas dengan harga 2.000. Dengan adanya uang ini bukankah aku akan bermain dengan yang lebih baik? Apakah kamu tidak lihat dirimu itu seperti apa? Bisa-bisanya mengatakan aku ingin menikmatinya lagi setelah pulang, melihatmu saja aku mual. Blackie berkata. Namun bagaimana kenyataannya, semuanya akan terungkap dengan memeriksa ponsel Blackie. Saat ini polisi menyaksikan sebuah video dari ponsel Blackie, dan ternyata memang yang seperti wanita itu katakan. Saat itu Blackie tercengang. Orang di dalam video itu memang dirinya, dan suaranya juga suara dirinya. Hanya saja kenapa dia tidak ingat dirinya mengambil video, lalu perbincangan di dalam video, dia juga sama sekali tidak ingat. Tetapi itu adalah bukti yang kuat. Demi membiarkannya puas, polisi juga membiarkannya memeriksa darah. Namun ternyata hasilnya tidak ada apa-apa, berarti dia sama sekali tidak dicelakai dengan obat. Dengan berbagai macam bukti ini, Blackie hanya bisa menerimanya. "Tuan, aku bisa menjamin, ucapan aku ini jujur, pasti pemuda yang aku ikuti itu melakukan sesuatu padaku. Sudah jelas dia yang masuk terlebih dahulu, bahkan aku juga mengambil beberapa foto." "Oh iya, foto." Bersambung.